Baiklah anak didik kami, ya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran online. Dan kita berdoa semoga COVID-19 cepat berakhir dan kita segera cepat untuk tatap muka. Baik anak didik kami, kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang ya akibat adanya interaksi ya ataupun kerjasama antar negara. Ya, di sini difokuskan antar negara. Kalau minggu lalu kita membahas interaksi desa dengan kota atau kota dengan desa, maka kali ini adalah interaksi antar negara. Boleh bahasa yang lebih gamblang itu adalah kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Ya, bagaimana pengaruhnya ya antara satu negara dengan negara yang lain. Tentu harapan kita adalah dengan adanya kerjasama antar negara dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat ataupun kesejahteraan masyarakat. Di sini ada tampilan gambar yaitu di pelabuhan ya kapal-kapal kargo, kapal-kapal barang ekspor maupun impor ya di pelabuhan. Tidak ada satu negara pun di dunia yang mampu memproduksi seluruh kebutuhan hidupnya. Sehebat apapun negara itu, semaju apapun negara itu ya, tidak ada ya yang mampu memproduksi seluruh kebutuhannya ya. Dan dengan adanya kerjasama antar negara ya, satu negara tidak perlu memaksa untuk memproduksi seluruh kebutuhan hidupnya ya, karena apa yang tidak diproduksi bisa diimpor ya, bisa diimpor. Demikian juga negara lain. Jadi di perkembangan globalisasi saat ini yang dibutuhkan adalah ada keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara itu. Ya, ada barang-barang yang lebih spesifik, ya produk-produk unggulan ya yang diproduksi oleh suatu negara dan yang diekspor dan sangat laris di pasar ya mancanegara ataupun di pasar dunia. Itu yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu memproduksi seluruhnya, ya. Tapi produk-produk itu maunya yang unggul. Ya, nanti akan kita bahas, ada itu namanya teori keunggulan komparatif dan teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith dan teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Ya, karena memang ada negara mampu memproduksi suatu produk ya atau barang ataupun jasa, tapi tidak sehebat negara lain. Sehingga kalau dibandingkan ya daripada diproduksi dengan biaya yang sangat tinggi dengan biaya produksi yang sangat tinggi, maka lebih bagus mengimpor ya. Maka seperti Indonesia ya seharusnya bisa lebih fokus kepada barang-barang tambang ya untuk menjadi barang jadi atau hasil-hasil pertanian, hasil-hasil lautan kita ya. Yang lain barangkali bisa diimpor ya, karena interaksi antar ruang ataupun antar negara ini dilakukan melalui kegiatan ekspor maupun impor. Dan sekali lagi yang perlu dipahami oleh adik kami, kenapa terjadi interaksi antar negara dalam berbagai aspek kehidupan, apakah itu ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagainya, karena adanya perbedaan hasil-hasil produksi, karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi ya, maka dilaksanakanlah yang namanya kerjasama antar negara. Dalam bidang ekonomi Bapak katakan tadi adalah dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor seperti gambar ini ya. Kenapa terjadi itu tadi sudah Bapak jelaskan. Ada yang negara yang kebutuhannya tidak bisa diproduksi sehingga harus mengimpor, atau kebutuhannya bisa diproduksi tapi biaya produksinya sangat tinggi, maka lebih hemat kalau ya dengan cara mengimpor. Baik. Negara yang pengekspor sering dikatakan, kalau di buku kita di halaman 79 dikatakan itu sebagai negara pemasok, itu pengekspor ya, yang menjual dari dalam negeri ke luar negeri, baik itu barang maupun jasa, seperti tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang ahli, bukan buruh kasar. Kemudian sedangkan yang dipasok itu disebut dengan negara pengimpor ya. Jadi dengan adanya impor, maka kebutuhan terhadap barang maupun jasa sudah tersedia. Ya, itu pengaruhnya dalam bidang ekonomi. Dan tentu ini akan menambah
devisa pendapatan bagi pengekspor, sedangkan yang mengimpor ya kebutuhan mereka terpenuhi. Baik, yang kedua ya ini adalah festival, gambar festival budaya ya. Jadi pengaruh perubahan ya akibat interaksi terhadap kehidupan sosial ya. Tentunya dengan adanya kerjasama antar negara ini, kehidupan sosial dapat berubah ya karena ada pengaruh dari luar ya. Misalnya datang wisatawan ke Indonesia, khususnya ke Pulau Samosir, tentu ada sisi positif yang bisa kita tiru dari mereka ya. Ada sisi positif yang bisa kita tiru ya. Apa misalnya yang bisa kita tiru? Misalnya adalah disiplin, kerja kerasnya, percaya dirinya ya, pantang menyerah. Jangan kita tiru yang tidak terlalu berguna ya. Cara berpakaian memang banyak yang meniru itu ya, gaya ya, pakai ya, laki-laki pun pakai anting bahkan dibuat di hidung ya, rambut ya pirang ya. Bapak harapkan yang kita tiru, yang kita adopsi adalah budaya-budaya yang positif ya. Kemudian dalam bidang budaya tadi, yang positif sesungguhnya adalah adanya festival ataupun pagelaran budaya seperti ini. Ini kan bisa semakin cinta kita kepada budaya kita, dan bisa secara ekonomi yaitu berdampak ya. Ini bisa menjadi daya tarik wisatawan karena ada namanya wisata budaya itu ya. Jadi budaya itu harus kita gali, kita kembangkan ya, bahkan kita tunjukkan kepada dunia internasional ya, inilah kami yang kaya raya akan budaya. Tentu mereka akan penasaran, akan tertarik ya. Itu yang kita harapkan dengan adanya interaksi antar negara ini. Budaya luar boleh kita tiru, tapi yang positif lah ya. Kemarin sudah kita bahas itu apa budaya yang kita adopsi dari Afrika, dari Eropa ya. Itu sah-sah saja, tapi hal-hal yang bersifat positif, apakah itu menyangkut makanan, cara berpakaian, olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, Bapak harapkan kita adopsi yang positif sesuai dengan status kita masing-masing. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini ya. Nanti akan kita bahas melalui Google Meet. Terima kasih.